Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 10 September 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 18, ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita dibimbing Tuhan menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang sungguh bisa mendampingi, menemani, bukan pribadi yang pertama-tama menghakimi. Namun kita dibimbing Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa menemani, membimbing keluarga sesama kita. Dan semoga kita dimampukan. Tidak boleh buru-buru menghakimi, menyimpulkan, memberikan cap. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Seperti disampaikan dalam Injil suci ini. Apabila ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Lalu kalau tidak mau, di bawahlah seorang atau 2 orang. Beberapa orang. Lalu kalau tidak mau, di depan jemaat. Ini sungguh membimbing kita. Jangan buru-buru, tergesa-gesa, menghakimi, mencap, mengadili orang. Ini sabda Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga. Kita bisa salah, keliru, bahkan berdosa. Mau dihakimi? Mau langsung diadili? Tentu juga tidak. Maka mari kita wujudkan sabda Tuhan ini. Bahkan untuk yang berdosa. Dan kita juga pasti pernah melakukan dosa. Nah, semoga kita dimampukan untuk menjalani hidup seperti ini. Murah hati, menemani, membimbing. Yang pertama, memberi semua orang kesempatan kedua. Kesempatan ketiga, seperti disampaikan dalam Injil suci ini. Karena apa? Karena semua orang bisa memperbaiki diri, membaharui diri, bertobat. Bahkan dalam gereja kita, iman kita, ada sakramen untuk itu. Sakramen tobat, pengakuan dosa. Nah, semoga kita dimampukan untuk ini semua. Bahwa kita memberi kesempatan orang untuk
berubah, untuk memperbaiki diri. Yang kedua, kita mesti menemani, membimbing dengan pelan-pelan. Pribadi yang dalam kondisi jatuh, terpuruk karena keliru salah, bahkan berdosa. Di mana semoga dengan pendampingan, dengan ditemani, dengan dicintai, dikasihi, diberi hati, dia bertumbuh. Seperti anak kita. Ketika salah keliru, tentulah kita tidak menghakiminya, namun menemaninya, membimbingnya, memberikan kesempatan. Seperti ketika kita belajar sesuatu, juga salah, keliru. Dan semoga kita mau menemaninya, membimbingnya, mengarahkannya, sehingga sungguh bisa bertumbuh. Yang ketiga, sebagai manusia yang lumrah, tidak ada manusia yang sempurna, maka karena manusia adalah pribadi yang lemah, dia bisa salah, bisa keliru, bahkan berdosa. Dan inilah manusia. Tidak ada manusia yang tidak keliru, yang tidak salah, yang tidak berdosa, kecuali Tuhan. Nah, semoga dengan kesadaran ini, kita tidak memandang rendah pribadi yang keliru, yang salah, yang berdosa. Karena kita juga bisa salah, bisa keliru. Semoga kita tidak dipandang rendah. Namun kita memandangnya sebagai pribadi yang baru mau bertumbuh. Karena seringkali kegagalan, keliru, salah, bahkan berdosa adalah suatu awal kebangkitan. Dan semoga saudari-saudara kita, keluarga kita, dengan ditemani, dengan dibimbing, dikancani, dicintai, mereka bisa bangkit untuk bertumbuh. Dan semoga kita pun juga yang sering keliru, salah, berdosa ini menjadikan itu semua sebagai kesempatan untuk bangkit, untuk membaharui diri, sehingga kita semua akan menjadi lebih baik. Maka dari itu, ojo galak-galak. Semoga kita dimampukan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.